Saya lanjutkan pembacaan firman Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Aku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa hari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang kepada berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan.
Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang selalu menanti-nantikan dan percaya menaruh harapnya kepada Tuhan. Masalahnya banyak orang yang menaruh harapnya kepada ilusi. Nah, itu repotnya. Ya, menaruh harap pada ilusi. Beneran ya. Wah, ini nggak basa-basi. Ilusi tentang Tuhan. Coba ya, Anda amatin. Kalau Anda sedang setiap hari kan berdoa. Setiap hari kita meminta sesuatu sama Tuhan. Nah, mungkinnya ada dalam pergumulan, yang ada dalam masalah. Nah, coba Anda satu ketika riset diri sendiri. Berapa permintaan Anda, berapa yang dikabulkan oleh Tuhan? Ya. Berapa permintaan Anda, berapa yang dikabulkan oleh Tuhan? Rata-rata 1000 permintaan, 1 dikabulkan. Rata-rata. Percaya enggak? Rata-rata, wah tapi saya 10 doa 10 kali dikabulkan. Rata-rata, misalnya nih mintanya nih, Tuhan, ini anak saya lagi ujian SMA, tolong supaya lulus. Dari TK, SD, SMP, ini anak ranking 1, 2, 3, ranking 2, 1, 3. Terus Anda berdoa, Tuhan tolong supaya lulus. Pasti lulus enggak? Orang yang enggak berdoa pun ya lulus. Benar enggak? Saya lagi coba ini ya, kerak-kerak itu coba digedokin itu ya, kerak-kerak tadi ya, kerak-kerak dalam kita, supaya Anda jangan hidup dalam ilusi. Kalau orang yang bodohnya minta ampun, ya naik kelas, kadang-kadang nggak naik kelas, ya 3 tahun sekali tinggal kelas begitu ya. Nah, ibunya berdoa, Tuhan tolong kami jangan tinggal kelas. Lalu dia tidak tinggal kelas, dia naik kelas lagi. Bagus kan? Tapi kalau dia sudah berdoa puasa, ternyata anaknya tinggal kelas. Wah, Tuhan tidak menjawab doaku. Enggak, dia tidak marah-marah sama Tuhan, dia marah sama anaknya. Kurang ajar, kamu malas belajar, main game terus. Kan gitu kan? Terus, kalau Anda berdoanya ternyata dikabulkan, oh Anda kesaksian, puji Tuhan saudara, anak saya sudah khawatir anak saya tidak naik kelas, sekarang ternyata anak saya naik kelas. Anda paham nggak? Mana yang Tuhan menjawab doa, mana yang Tuhan tidak menjawab doa, mana yang Tuhan baik, mana yang Tuhan tidak baik. Ya, Tuhan selalu baik, Pak. Nah, kalau masalahnya adalah tinggal kelas, naik kelas. Kalau masalahnya adalah hutang. Nah, kalau masalah naik kelas, tinggal kelas, artinya Anda bermasalah dengan diri Anda sendiri. Nah, kalau hutang, Anda bermasalah dengan orang lain nih. Ya kan? Tuhan, tolong Tuhan, supaya hutang saya lunas, Tuhan. Tuhan, tolong ya, memang harus dilunasin. Anda mau, Tuhan tolong supaya hutangnya lunas, tapi Anda bergaya hidup mewah, ya kapan lunasnya? Yang nagih ya tambah kirap-kirap, tambah edan yang nagih. Lawang Anda punya hutang tapi gaya hidupnya mewah. Jangan. Kalau lagi punya hutang itu hidupnya sederhana. Kalau Anda hidupnya dari donasi itu hidupnya sederhana saja. Kalau Anda hidupnya dari hutang ya, maksudnya dari hutang itu Anda belum punya modal yang hebat. Anda itu
Kalau dagang pun masih dia karena orang percaya Anda saja, bukan karena Anda orang kaya hebat, punya modal sendiri gitu ya. Makanya hidupnya sederhana saja. Nanti akan lebih jalan. Dari mana Pak? Ya, dari pengalaman pribadi saya begitu. Belajar sederhana hidupnya. Jadi orang yang nagih juga enggak marah, enggak kesel. Ya kan? Namanya hidup sederhana. Maklum ya sama-sama lagi berjuang, ya namanya orang jatuh bangun kan biasa. Tapi kalau Anda hidup yang mewah-mewahan ya edan mengamuk dia yang diutangi, dia cari duitnya juga setengah mati, terus ngutangi Anda, terus Anda hidupnya gayanya enggak anak karu-karuan. Ya kan? Nah, terus Anda salah Tuhan apa salah Anda? Tuhan, kenapa Tuhan hari ini, waduh, banyak masalah, banyak semoga tuh. Anda doanya apa kalau lagi tagih utang? Supaya dia nggak orang yang nagih nggak datang. Nanti aku jam 4 sore ke rumahmu ya, ke kantormu aku mau nagih. Anda berdoa supaya dia nggak datang, apa Anda berdoa supaya utangnya lunas, apa Anda tidak berdoa, tapi Anda bekerja keras dan hidup hemat, lalu utang itu dicicil sebelum dia datang. Jangan berilusi, jangan beretorika. Ada beberapa orang nyuruh, Pak kamu berdamai sama Saifuddin. Oh saya nggak pernah musuhan. Dia yang musuhin saya kok. Jangan beretorika hidupnya itu. Ya, saya tidak pernah memusuhi orang ya. Saya nggak pernah musuhan sama orang, tidak pernah bermusuhan, tidak pernah ngajak orang bermusuhan. Nah, tapi kalau orang memusuhi saya, sering. Ya nggak apa-apa, biarin saja. Ya kan? Perlukah saya minta maaf? Nggak perlu. Sudah jelas-jelas saya difitnah kok. Masa saya harus minta maaf kepada orang yang memfitnah saya, kan lucu kan? Nah, itu jangan beretorika. Nah, saya mengingatkan Anda semua yang menyuruh saya untuk berdamai, jangan beretorika jadi Kristen itu. Sama, kalau Anda sedang bekerja, banyak masalah, ya berdoa. Ya, jangan berdoa saja, namanya Anda sedang beretorika. Berdoa supaya hutangmu lunas ya. Orang yang tidak percaya Tuhan malah bisa melunasi hutangnya. Orang Kristen malah susah melunasi hutangnya karena dia berdoa. Lalu dia perpuluhan ke gereja. Bukannya malah perpuluhannya dipakai buat berhemat, untuk dia semakin berhemat, dia malah bukan cuma perpuluhan, malah dia ngasih tambah edan ke gereja. Mancing Tuhan supaya diberkati. Apakah akan diberkati? Ya 1 dari 1.000 orang. Ya kebetulan karena dapat jalannya, bukan karena ngasih uangnya itu. Bukan. Ya. Hati-hati ya dengan ilusi-ilusi seperti ini. Hati-hati ya dengan ilusi-ilusi masalah uang, masalah permohonan doamu. Kenali permohonan doamu ketika jawabannya datang. Kenali jawaban doamu ya, ketika itu datang. Kenali. Ketika Anda sedang dalam pergumulan yang berat, ya, termasuk Ayub contohnya. Sebenarnya ngapain sih? Kenapa sih Tuhan mau Ayub masuk dalam pencobaan? Supaya Ayub melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi. Menikmati, merasakan. Pak, apa yang mau dinikmati anaknya mati, Pak? Coba kalau Anda naik pesawat, ya ada orang nih naik pesawat, anaknya mati, 3. Lalu satu-satu dapat asuransi 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Tadinya Anda nyari 100 juta aja sampai ngeden-ngeden, sampai menjet-menjet berak darah, tiba-tiba anak Anda mati 3, Anda dapat uang 3 miliar. Terus Anda nggak punya anak lagi. Dikasih 3 miliar pun hatinya terasa hampa ya. Terasa hampa. Ayo. Kita harus fair dengan kondisi realistik. Iman kita harus realistik. Karena iman itu real.
Ada orang bilang, oh iman itu nggak pakai gitu, iman itu jangan pakai perasaan, iman itu harus dirasakan nikmatnya Tuhan, dihayati. Enggak, iman itu realistik ya. Tuhan ngajari iman itu realistik loh. Makanya Tuhan Yesus pernah ngajarin kan, apakah orang maju perang kalau dia belum berhitung? Apakah orang mau bikin menara kalau dia belum hitung? Suruh dihitung. Iman itu realistik. Realistik. Anak gembala kok jadi raja? Oh banyak. Yang penting Anda tahu caranya. Yang penting Anda punya mentalitas itu. Anak gembala kok bolak dalam berbagai macam perumpamaan ya. Yang paling penting itu Anda punya metanoia. Orang mengharap mujizat. Orang mengharapkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Tapi dia tidak metanoia. Percuma. Itu dapat nemu. Nah, hati-hati. Kelihatannya itu mujizat. Ya, yang satu dari sekian kejadian. Tetapi tidak ada perubahan di dalam akal budimu. Karena kerajaan Allah itu sedang cerita metanoia. Nah, kita balik ya. Ini ada di pelajaran tubuh, jiwa, dan roh. Yang masuk neraka itu apanya sih? Apakah tubuhnya ini? Apakah rohnya atau jiwanya? Pengkhotbah mengatakan, roh kembali kepada pencipta, tubuh kembali kepada debu. Lah jiwanya? Jiwanya masuk ke Hades atau masuk ke paradiso? Masuk ke alam maut atau masuk ke surga? Kalau masuk ke surga nanti dibangkitkan sama tubuhnya. Kalau masuk ke alam maut, nanti jiwanya bablas sampai neraka. Apa itu jiwa? Akal budi. Makanya yang diselamatkan akal budinya. Keselamatan itu pertama di sini. Di akal budi, metanoia. Makanya Yesus berani kasih jaminan. Kalau orang tinggal di dalam kasihnya, dan remanya tinggal di dalam hidupnya, ya. Tolong di Yohanes 15 ayat 7 yang. Kamu tinggal di dalam kasihku, dan remaku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja. Minta apa saja yang kamu kehendaki akan diberikan kepadamu. Sadrah, Mesah, Abednego, waktu dia nantang raja tidak menyembah patung Nebukadnezar, dia sudah metanoia. Dia tahu persis yang dia lakukan. Bukan ngawur-ngawuran. Dia tahu persis ya yang dia mau. Itu ayatnya ada di layar ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, nah kalau Anda akan ngerti tinggal di dalam aku itu ternyata tinggal di dalam agape ya, nanti ayat yang 12. Dan firmanku, remaku, rohku ya, karena di dalam Yohanes 6 ayat 63 ya, perkataanku, remaku adalah roh ya, dan rohku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itu jaminan
seperti Sadrah, Mesa, Abednego, dan Daniel, dia sudah metanoia. Kelahiran barunya itu sampai menghasilkan metanoia yang terus-menerus. Sampai dia John. Ayub mengalami metanoia. Sehingga kehilangan anaknya itu dan penggantinya itu serta harta benda dan disebut 10 kali lipat lebih kaya dan segala macam itu adalah bonus. Tapi yang Ayub dapatkan dari pergumulannya dengan Tuhan, dari pergumulannya dalam segala pencobaan yang dialami adalah, aku mengenal Engkau sendiri. Metanoia terbuka. Sama hari-hari ini dengan orang-orang percaya yang beriman. Mengapa ada orang-orang yang doanya selalu dikabulkan Tuhan? Contohnya saya. Karena saya metanoia. Sehingga hidupnya mantap, yakin, tenang. Termasuk Anda, kalau Anda mau metanoia. Bagi Sadrah, Mesa, Abednego, kematian itu nggak ada artinya. Kalaupun Tuhan nggak tolong, kami tetap tidak menyembah patung Tuanku Raja. Mengapa beberapa orang takut mati? Tapi dia tidak. Dia tahu, dia punya metanoia. Imannya itu bukan dedek supaya beriman. Enggak ya. Saya banyak melihat orang-orang yang dikuat-kuatkan imannya itu, dipaksakan. Karena dia nggak mengalami metanoia. Kalau dia mengalami metanoia, dia tidak perlu dipaksa-paksa, itu mengalir dengan sendirinya. Hubungan sebab akibat, konsekuensi logis dari apa yang kita jalani, dari apa yang menjadi rema, kemudian kita percaya. Itu konsekuensi logis. Makanya nanti ngalami orang-orang di akhir zaman, di masa-masa antikristus kita alami, ketika dianiaya, menjadi takut dan gentar. Lawang Anda cuma mau mengakui kebenaran. Ini benar apa salah? Ya, saya di tengah-tengah sajalah. Itu hati-hati dengan orang-orang seperti itu ya. Ya, saya bukan nyembela sana sini ya, tapi ya, orang itu hidupnya harus jelas. Oh, kalau nggak mau bela bilang, oh, enggak, saya nggak mau ikut-ikutan. Sekalian, nggak usah komentar. Ya, tapi jangan. Sebab itu nanti dibawa ke kehidupan kita. Ya kan? Nah, untung saya nggak bilang ya, barang siapa tidak mengakui aku tidak akan mengakui kamu di depan Bapakku di surga. Karena saya nggak punya hak buat ngomong begitu ya. Hanya Tuhan Yesus yang punya ngomong begitu. Tapi itulah metanoia. Orang takut dengan kebenaran. Banyak orang suka dengan apa yang saya ajarkan. Tapi dia takut untuk bersikap. Nah, karena dia belum metanoia. Dia hanya ngefans doang. Hanya ngefans. Nah, itu karena belum metanoia. Banyak orang hidupnya dalam abu-abu. Karena dia belum metanoia. Kalau sudah metanoia, enak aja dia jalan. Tak, 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 tak. Bagaimana? Enggak mantep. Dia sudah tahu, sudah dirubah. Switch. Ya kan? Pikirannya sudah switch. Mantap dia. Nah, apakah hari ini hidup Anda gamang? Apakah hari hidup Anda penuh dengan kekhawatiran? Apakah Anda sekarang ini penuh dengan ketidakyakinan? Berarti Anda belum metanoia. Ya, Anda belum metanoia. Kemarin caranya lihat doa fajar beberapa hari yang lalu. Ya, selalu ya tentang metanoia. Mulai dari Daniel 1 ya, cari yang Daniel 1. Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego, saya cerita tentang metanoia. Nah, kalau Anda sudah mengalami metanoia, maka Anda tidak perlu takut. Ya, Anda ngerti, Anda fokus.
dengan visi, mimpi yang jadi visi yang sudah Tuhan terapkan. Ya kan? Mimpi yang sudah Tuhan kasih buat Anda jadi visi. Ya. Lalu menjalani visi itu dalam metanoia. Mantap hidupnya. Sehingga Anda bisa ngomong, kalaupun Tuhan tidak tolong saya, itu tetap baik. Bukan munus karena retorika, karena Anda takut dia tidak beriman, karena Anda tahu itu baik. Ya, kami bolak-balik ngalami ya. Setiap kali Tuhan mau jawab enggak, kita sudah ngerti. Tapi ada masa-masanya kita nggak tahu Tuhan mau jawab iya apa enggak. Nah, biasanya sebelum Tuhan menjawab doa, waktu saya doa, saya sudah ngerti, wah ini Tuhan nggak jawab doa saya nih. Biasanya ngerti. Tetapi ada masa-masa yang saya doakan itu Tuhan tidak jawab. Saya nggak tahu akan terjadi apa. Dan itu deg-degan. Sebetulnya kalau secara manusia deg-degan. Tetapi karena sudah metanoia, kalau ini pun pasti baik. Kalau ini juga baik. Kita bisa melihat kebaikan dari semua jawaban baik negatif maupun positif. Kita bisa melihat jauh ke depan. Karena Tuhan sudah taruhkan di dalam hati kita rasa percaya, rasa tenang Tuhan menuntun. Tentu semuanya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Enggak main-main. Kecuali Anda main-main, wah ya kurang ajar. Jangan. Semuanya dikondisikan bahwa Anda sudah kerja dengan sungguh-sungguh, Anda sudah disiplin, Anda sudah maksimal. Nah, itulah namanya berserah, bukan pasrah. Ya, bukan pasrah. Tetapi banyak orang yang seringkali nggak tahu. Nah, itu bahaya tuh. Nanti Anda akan hidup lama-lama dalam retorika juga. Kenali jawaban doamu ketika itu datang. Dan percaya bahwa semua yang Tuhan berikan buat kita, itu yang terbaik dalam hidupmu. Rancangan yang luar biasa dan tidak akan meleset. Tidak perlu disesali kalau tidak bisa masuk ke perguruan tinggi favorit Anda. Tidak perlu disesali kalau tidak bisa masuk ke sesuatu yang target-target Anda. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan maksimal, terbaik yang bisa Anda lakukan. Lalu Anda percayakan itu sama Tuhan. Harus tanggung jawab dong. Kalau itu sudah di tangan, apapun yang sudah di tangan harus kita kerjakan dengan tanggung jawab. Kalau Anda asal-asalan, namanya kurang ajar. Selalu biasakan selalu dengan tanggung jawab. Nah, itu namanya berserah. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesa, Abednego. Bahkan dalam masa aniaya pun kita nggak perlu takut. Orang takut dengan aniaya. Ya kan, kenapa orang takut dengan aniaya? Karena dia nggak tahu kan setelah mati mau kemana kan? Masih masuk surga, iya retorika. Nyatanya banyak orang takut dengan aniaya. Pak Paul juga takut, enggak saya nggak takut. Lari, enggak saya nggak lari. Kalau orang lari itu saya ngomong ini ya, lu kok minta suaka? Lah, kalau nggak minta suaka saya dipulangin. Lah Tuhan suruh saya ke Eropa. Kan begitu, one way ticket lagi. Bedakan berhikmat dengan takut. Beda. Ya, bukan takut, berhikmat. Bedakan ya, itu harus Anda harus bedakan. Makanya harus cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular itu bukan lihai, akal-akalan, bukan. Tahu firman Tuhan. Tahu logos, dan logos itu harus jadi rema. Supaya Anda tulus seperti merpati, enggak mencari pembenaran, tetapi mencari kebenaran. Itu kunci supaya Anda bisa tetap waras dalam beriman. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Banyak orang menafsirkan cerdik seperti ular itu artinya harus lihai. Bedakan berhikmat dengan cerdik seperti ular. Ya, berhikmat. Cerdik seperti ular itu berarti Anda tahu firman Tuhan, tetapi Anda harus tulus seperti merpati, jangan mencari pembenaran tapi mencari kebenaran. Itu adalah untuk menjaga metanoiamu tetap lurus sama Tuhan, tetap bersih. Supaya metanoia itu progresnya cepat sekali. Tahu logos, dan logos itu jadi rem.
Itu ya. Tuhan Yesus kiranya memberikan metanoia kepada hidupmu, ya, sehingga di dalam metanoianya itu Anda tidak berilusi lagi tentang agama, tentang Tuhan, tentang doa, tapi realistis. Ya, saya nggak suruh Anda untuk negatif ya, pesimis. Saya suruh Anda untuk metanoia. Saya tidak suruh Anda untuk negatif thinking, atau takut, nggak perlu takut. Kalau metanoia justru nggak perlu takut. Tetapi mantap seker. Lulus nggak? Nggak tahu. Tapi nggak khawatir. Kalau nggak lulus yang ulangin, atau ada sesuatu yang Tuhan baik, tenang saja. Sehingga hidupnya tenang. Tapi maksimal. Itulah metanoia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.